Presiden, Panglima TNI, Kapolri takut pada sosok misterius ini. Para anggota DPR RI dan para pejabat tinggi di negeri ini juga sangat takut kepada sosok misterius ini. Karena sosok misterius ini memiliki dana yang sangat besar, konglomerat kelas kakap yang dananya telah dipakai modal kampanye calon presiden, calon wakil presiden hingga jadi. Sehingga sosok misterius inilah yang disebut-sebut sebagai pengendali negara ini. Negara ini mau kemana tergantung sosok misterius ini. Sosok misterius ini sangat kuat, super power, tidak tersentuh oleh hukum sampai sekarang. Dikatakan sosok misterius ini adalah kebal hukum, karena para pejabat tinggi di negeri ini tidak akan berani untuk menyebut namanya. Menyebut namanya secara lengkap saja, Presiden, Panglima TNI, Kapolri, anggota DPR RI, para pejabat tinggi di negeri ini hampir semuanya ketakutan. Hanya menyebut namanya doang. Hanya rakyatlah yang berani untuk melawan arogansi sosok misterius ini. Asalkan rakyat bersatu. Karena negara ini tergantung oleh kedaulatan suara rakyat. Oleh sebab itulah rakyat Indonesia harus bersatu menyuarakan siapapun pemegang kekuasaan di negeri ini tidak boleh takut oleh sosok misterius. Walaupun toh sosok misterius itu dananya telah dipakai modal untuk kampanye calon presiden, calon wakil presiden sampai jadi. Tetapi setelah jadi presiden, wakil presiden, maka tidak boleh terlalu merasa utang budi. Karena negara ini Masya Allah tanggung jawabnya langsung kepada Allah. Tatkala seseorang mencalonkan diri sebagai calon presiden, calon wakil presiden, mungkin didanai oleh para konglomerat kelas kakap. Nah, setelah jadi, ingat, presiden, wakil presiden tetap miliknya seluruh rakyat, bertanggung jawab kepada seluruh rakyat bagaimana menjalankan roda pemerintahan dan negara ini sesuai dengan amanat undang-undang, tidak sesuai dengan amanat pesanan dari sosok misterius ini. Nah, sosok misterius ini disebut-sebut paling kuat, super power. Sehingga dikatakan oleh beberapa pengamat politik bahwa Presiden, Panglima TNI, Kapolri, para anggota DPR RI, dan para pejabat tinggi di negeri ini sangat takut kepadanya. Menyebut namanya saja tidak berani. Hanya menyebut namanya tidak berani. Mengapa? Karena hartanya yang telah digunakan untuk modal kampanye calon presiden, calon wakil presiden hingga jadi, hingga menang. Bahkan para anggota DPR RI dan para pejabat tinggi negara ini sudah banyak yang menikmati harta sosok misterius ini sampai ratusan triliun rupiah. Lalu bagaimana menurut pendapat para netizen? Apakah pantas bagi seorang presiden, Panglima TNI, Kapolri, dan para pejabat tinggi negara takut kepada sosok misterius ini? Kalau mereka takut, lalu bagaimana dengan rakyat? Maksudnya kalau para pejabat tinggi negara ini takut, kemudian menjalankan undang-undang apapun, peraturan apapun, harus sesuai dengan pesanan sosok misterius ini, lalu bagaimana dengan nasib seluruh rakyat Indonesia? Oleh sebab itulah hanya kedaulatan rakyat yang mampu mengubah segalanya. Jika rakyat semakin banyak yang menyuarakan revolusi, langkah pertamanya bubarkan DPR RI. Nanti akan semakin jelas terang benderang. Karena dikatakan bahwa sosok misterius ini tidak pernah tersentuh oleh hukum, kebal hukum. Bahkan sosok misterius ini mampu memenjarakan ketua KPK. Jadi sosok misterius ini pernah mampu memenjarakan ketua KPK, yaitu Bapak Antasari Azhar. Bapak Antasari Azhar masih ingat
pada tahun 2010 ya dihukum selama kurang lebih 18 tahun sampai sekarang masih. Coba, ini luar biasa pengaruh sosok misterius ini. Nah, banyak sekali yang menyebut-nyebut inisialnya. Ada yang menyebut inisialnya T lah, ada yang menyebut inisialnya L lah, apalah. Tetapi yang paling viral itu ya yang disebut inisialnya T. Ya T ya kan. T udah viral itu sudah sejak lama. Nah, sampai sekarang sosok misterius ini sebenarnya siapa sih? Siapa? Nah, kebetulan kami sendiri ya lama bergaul dengan perwira-perwira dari intelijen. Yang namanya intelijen itu paling paham siapa sosok seperti ini nih. Dan alhamdulillah memang sosok misterius ini sangat menakutkan, luar biasa. Oleh sebab itulah seluruh rakyat Indonesia harus selalu bersuara bahwa revolusi. Jika Indonesia tidak revolusi, Masya Allah, keadaan masih samar-samar. Mana yang hak, mana yang batil, itu semuanya samar-samar. Karena ada kekuatan yang super power, super besar, yang paling kuat bisa mengendalikan negara. Bahkan undang-undang bisa dapat pesanan. Orang seperti ini bisa memesan undang-undang. Coba bayangkan, undang-undang bisa dipesankan, bisa disetujui oleh anggota DPR RI. Sedangkan undang-undang yang tidak menguntungkan dia, undang-undang itu tidak akan dibahas oleh anggota DPR RI. Oleh sebab itulah seluruh rakyat minimal semuanya berdoa minimal berdoa, mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Indonesia ini semakin terang benderang, ada secercah cahaya yang menerangi seluruh jagat permukaan dan langit Indonesia. Jika tidak, Indonesia ini sebenarnya kayak apa sih begitu? Bagi rakyat kecil, mohon maaf, kan jarang yang paham bagaimana sih sebenarnya negara ini. Yang namanya negara itu setiap ada pencalonan capres cawapres atau pilkada pasti ada konglomerat kelas kakap yang ikut bermain di dalamnya. Persis permainan sepak bola itu, kalau ada permainan sepak bola ada bandar-bandar judi yang besar yang akan taruhan. Itulah seperti itu. Oleh sebab itulah negara tidak boleh seperti taruhan sepak bola. Negara harus benar-benar dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang. Kalau bisa sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Oleh sebab itulah mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Indonesia dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin Allahumma.